Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5529. Keluarga. Itulah yang dikatakan tuanku. Qin Chen dan Molly buru-buru mengangguk, mereka pasti tidak masuk akal dengan wanita seperti itu. Terutama kamu. Mata Privanyin tertuju pada Qin Chen lagi dan menghela nafas. Ada apa denganku? Qin Chen sedikit bingung dan menatap Kaisar Abadi. Kaisar Abadi buru-buru melirik dan pura-pura tidak melihatnya. Di depan Privanyin, dia tidak bisa menyelamatkan Qin Chen. Hei, Iblis Qin, apakah kamu mengalami hari ini juga? Molly diam-diam senang. Melihat ekspresi kempes Qin Chen, dia sangat senang bahkan dia meringkuk di bibirnya. Dengarkan saja Privanyin yang terus mendengus dingin, wajar jika orang ini ingin menjilat gadis Taiyin Neter. Lagi pula, dengan penampilannya, dia tidak punya banyak pilihan di dunia bawah ini. Tapi kamu tampan, tetapi kamu juga berada di bawah rok orang lain. Sayangku, ini menyedihkan. Senyuman di wajah Molly tiba-tiba membeku. Ahem, Privanyin, tolong berhenti membicarakan mereka. Untungnya, Kaisar Abadi akhirnya tidak tahan lagi dan buru-buru datang untuk menyelamatkan. Alasan mengapa mereka berdua setuju untuk menyumbangkan Taiyin Mingnu bukan hanya keinginan mereka sendiri, tetapi juga ingin menyelesaikan beberapa masalah untukku. Titik petik 2. Kaisar Abadi berkata sambil tersenyum pahit. Anda juga telah melihat bahwa setelah Permaisuri pergi, dunia bawah sekarang penuh dengan bahaya. Para pembunuh dari masyarakat burung hantu-hantu bahkan mengintai di wilayah Permaisuri, dan bahkan secara langsung menyergap padaku. Jika semuanya terus seperti ini, saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kedamaian lagi di Gunung Guiming. Mungkin suatu hari nanti, para pembunuh dari masyarakat burung hantu-hantu bahkan akan datang langsung ke Gunung Guiming untuk menyerang saya. Jika keduanya bisa disukai oleh Taiyin Mingnu, saya akan memiliki pendukung di Gunung Guiming. Setidaknya ketika saya menghadapi bahaya di masa depan, saya tidak akan diabaikan. Kaisar Abadi menghela nafas berulang kali. Ketika Privanyin mendengar ini, dia melirik ke arah Kaisar Abadi, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Memang benar, jika dia tidak datang sebelumnya, Kaisar Abadi pasti sudah mati, tetapi dia akan berada dalam bahaya, dan setidaknya dua bawahannya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Memikirkan hal ini, Privanyin berhenti mengatakan apapun dan terbang ke depan. Qin Chen dan rombongannya segera menyusul. Kali ini, semua orang tidak menghadapi penyergapan lagi, setelah setengah hari. Berdengung. Tiba-tiba, semua orang merasakan kekuatan tak terlihat menyapu, dan aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Lautan bencana abadi telah tiba, kata Privanyin dalam hati. Qin Chen bahkan mendongak dan melihat dunia luas langsung muncul di hadapannya. Dunia ini sungguh luar biasa megah dan megah, dengan puncak-puncak kuno berwarna hitam pekat melayang di udara, seolah-olah sedang menjaganya. Puncak-puncak ini memancarkan aura yang menakjubkan. Dan di setiap puncaknya terdapat pegunungan purba. Aura prasasti itu bagaikan batu asing, berdiri di langit luas di hadapan Anda. Dan di antara puncak-puncak ini, terdapat lautan luas. Lautan ini sebenarnya tergantung di atas langit dunia bawah yang tak berujung, diselimuti oleh kekuatan jalan yang menakutkan. Lautan bencana abadi. Melihat lautan melayang di atas langit yang tak berujung, hampir sejauh mata memandang, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata. Dan matanya menunjukkan nostalgia yang tak ada habisnya.
Bukan hanya dia, Peri Fanyin juga berhenti saat ini, memandangi lautan luas di langit tak berujung, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Apakah ini lautan bencana abadi? Molly juga terguncang. Lautan di atas kepalanya memancarkan aura jalan yang tak ada habisnya. Di bawah lautan luas ini, semua orang merasa tertekan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah kekuatan ditekan, saya merasakan sakit yang tiada taraf di pikiran dan tubuh saya. Kecil. Berdengung. Di dunia yang kacau, Sisi sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan melalui dunia yang kacau, dia bisa dengan jelas melihat lautan bencana abadi di kejauhan. Pada saat ini, asal-usul tubuhnya sepertinya adalah sedikit gemetar, dan itu berbeda dari dunia luar selamanya. Lautan kesengsaraan membentuk gema yang tak terlihat. Dojo tua ibuku. Gumam Sisi. Saat dia melihat lautan bencana abadi, dia langsung merasakan rasa keintiman yang kuat di hatinya, seolah-olah lautan bencana abadi di depannya adalah tempat di mana dia bermimpi. Sisi, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu kembali ke lautan bencana abadi. Merasakan gerakan aneh di dunia yang kacau, Qin Chen berkata dalam hati. Namun, bahkan jika dia melihat dari kejauhan, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada segel menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di luar laut bencana abadi. Segel ini memblokir dunia sekitarnya dan membuatnya benar-benar kedap udara. Ayo pergi. Peri Fanyin berkata dengan tenang, dan sambil bergoyang, dia langsung naik ke langit, dan Kaisar Abadi segera mengikuti bersama Qin Chen dan Molly. Keciut. Aliran cahaya segera menyapu menuju puncak gunung megah di depan. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke laut bencana abadi? Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya sedang mendekati puncak gunung terdekat di depan, tiba-tiba beberapa aura menakutkan terbang keluar dari puncak gunung, dan ternyata ada beberapa orang kultivator wanita yang anggun tiba-tiba mengepung Qin Chen dan yang lainnya. Di dalam, orang-orang ini memancarkan aura yang menakjubkan, dan pemimpinnya adalah tiga transenden, penuh aura hantu, dan mata dinginnya tertuju pada Peri Fanyin dan yang lainnya. Dengan sedikit kejahatan. Di belakangnya, beberapa kultivator wanita lainnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terpisah di alam dewa yang maha melihat tingkat kedua, mereka semua mengenakan baju besi dan memegang pisau tajam berwarna hitam pekat yang tampak seperti pedang, garpu. Mereka tampak sangat heroik. Pembudidaya hantu terkemuka mengerutkan kening dan memandang Peri Fanyin dan yang lainnya. Sebelum mereka dapat berbicara, dia mengangkat alisnya, mengarahkan pisau tajam di tangannya ke beberapa orang, dan segera berteriak. Lautan bencana abadi adalah tempat terlarang area di dunia bawah. Tak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Kalian beberapa. Mengapa Anda tidak merekrut mereka sebagaimana adanya? Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ledakan. Aura menakutkan langsung menekan Peri Fanyin dan yang lainnya, dengan niat membunuh yang kuat, seolah-olah Qin Chen dan yang lainnya akan mengambil tindakan tegas jika mereka melakukan kesalahan. Kaisar Abadi buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, jangan gugup, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Saya, Kaisar Abadi, dan Anda semua berada di bawah komando permaisuri saat itu, jadi kita semua adalah satu keluarga. Keluarga, siapa keluargamu? Pemimpin wanita itu berkata dengan nada menghina, jangan dekat-dekat dengan kami. Menurutku kalian sedang menyelinap dan pasti ada konspirasi. Ayo kita singkirkan mereka secepatnya. Ikuti aku dan tunggu sampai kita kembali. Berdengung. Begitu wanita itu mengangkat tangannya, rantai hitam tiba-tiba muncul di kehampaan dan berguling ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Yang mulia, Anda begitu agung. Lautan bencana abadi adalah wilayah permaisuri saat itu. Kapan giliran Anda menjadi sombong? Wajah Peri Fanyin tenggelam. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa tahan lagi.
Dia mengangkat tangannya, dan aliran cahaya gelap tiba-tiba muncul. Dia terbang keluar dan memukul rantai hitam yang menyapu ke arah mereka, dan kemudian mendengar bunyi letupan rantai hitam ini. Sepilihan langsung terkoyak dan menghilang menjadi abu. Beraninya kamu melawan. Tahan mereka. Wanita terkemuka itu tiba-tiba tampak galak, berteriak dengan marah pada Qin Chen dan yang lainnya, dan bergegas. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.